Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Bahrain di lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Kemenangan ini berhasil membawa sejumlah berkah besar bagi skuad Garuda. Sejumlah bintang keturunan kabarnya siap untuk kembali ke pangkuan Nusantara. Sebut saja seperti Tristan Guijer yang baru saja memperpanjang kontraknya bersama Ajax Amsterdam. Belum lagi Timnas Indonesia juga semakin dekat dengan mimpi untuk bermain di Piala Dunia. Bagaimanakah berkah Timnas Indonesia bangkit melawan Bahrain? Bintang keturunan Ajax Amsterdam ingin bergabung. Kemenangan Timnas Indonesia kontra Bahrain sukses menarik perhatian deretan pemain diaspora tanah air. Satu di antara mereka adalah rekan tim Eliano Reinders, yakni Tristan Guijer. Penggawa Petjole tersebut santer dikaitkan sebagai calon anyar naturalisasi tanah air. Bahkan Eliano rela menjadi agen gratis PSSI untuk merayu Guijer. Pemain berjuluk El Palugada itu pernah menggoda Guijer untuk merasakan atmosfer bermain di Timnas Indonesia. "Tristan, ayo datang ke Indonesia," ujarnya lewat unggahan instastory pribadinya. Tristan, come to Indonesia. Rayuan maut Eliano langsung terbukti ampuh dengan Guijer yang secara tiba-tiba mendebar kode ingin bermain bersama. "Saya sangat menghormati cara sepak bola Indonesia dan saya melihat perkembangan Timnas Indonesia. Tapi saat ini saya fokus pada pemulihan cedera. Tapi saya tidak menutup kemungkinan membela Timnas Indonesia di masa depan," ungkap Guijer. Belum lagi Guijer di musim depan akan kembali ke klub utamanya, yakni Ajax Amsterdam. Pasalnya, bek 20 tahun ini hanya menjadi pemain pinjaman di Petjole. Bahkan Guijer baru-baru ini kembali menekan kontrak baru hingga 4 tahun ke depan bersama De Gonenzonen. Gak heran jika kemungkinan dirinya kembali ke Johan Cruyff Arena musim depan. Perbesar peluang lolos ronde 4. Kemenangan kontra Bahrain turut memperlebar peluang Indonesia ke ronde keempat. Garuda Nusantara dipastikan akan tetap bersaing memperebutkan posisi 3 atau 4 di grup C. Alasannya karena secara realistis Indonesia bisa meraup 4 poin di sisa laga ronde ketiga. Hitungan ini bisa didapat jika berhasil menang melawan Cina dan menahan imbang Jepang. Otomatis Indonesia dipastikan lolos ke ronde keempat dengan mengemas 13 poin. Jumlah ini tak bisa dikejar oleh Cina dan Bahrain yang maksimal dapat mengemas 12 poin saja. Capaian tersebut diyakini akan mewujudkan target Erick Thohir di Piala Dunia 2026. Ketua PSSI ini sejak awal ronde ketiga memang menargetkan finish di posisi 4 besar. Tujuannya agar skuad Patrick Kluivert bisa lolos ke Piala Dunia baik secara langsung maupun lewat ronde keempat. Target kita di grup C ronde ketiga adalah tetap finish di 4 besar. Tak ada tawar-menawar terkait permintaan ini, tegas Erick Thohir. Target ini juga didukung oleh pengamat sepak bola kenamaan seperti Yusuf Kurniawan. Pandit yang akrab disapa Yuko ini menyebut Bang Jay dan kolega lebih realistis melaju ke ronde keempat. "Kalau lolos otomatis masih terlihat berat walau peluang belum tertutup. Tapi kalau peluang masuk ranking 3-4 sepertinya masih besar," ungkap Yuko. Bintang timnas tiba-tiba naik harga. Kemenangan atas Bahrain juga menjadi berkah tersendiri untuk penggawa timnas Indonesia. Buktinya harga transfer sejumlah bintang meroket drastis di pasaran. Salah satunya J. Itzes yang mendapatkan valuasi sebesar 86 miliar rupiah. Dirinya mencatatkan peningkatan tertinggi di antara pemain Indonesia lainnya. Pasalnya nilai transfer Bang J di awal tahun 2025 masih berkisar 52 miliar rupiah saja. Dengan ini Il Capitano telah menyamai Emil Audero Mulyadi sebagai pemain termahal kedua timnas Indonesia. Pemain berdarah Jawa ini cuma kalah dari rekan duetnya di sektor bek tengah, yakni Matthew Hurt. Penggawa FC20 ini masih memuncaki harga pasaran skuad Garuda dengan 156 miliar rupiah. Di sisi lain, peningkatan Bang J juga nggak terlepas dari penampilan kokohnya di lini belakang. Palang pintu 24 tahun ini nggak pernah gagal untuk membegal para penyerang Bahrain. Buktinya Bang J menorehkan 3 sapuan bola selama 90 menit. Bang J juga mati-matian mengalirkan bola dengan akurasi umpan mencapai 98%. Gak heran kalau pemain kelahiran Mierlo ini langsung dianugerahi rating 7,2 dari FOTMOB. Selain itu, melesatnya nilai pasaran Itzes juga berkat performanya yang mampu menggendong pertahanan Venezia.
Kapten Venezia ini membawa skuad Lagunari meraih clean sheet dalam 5 laga Serie A. Alhasil valuasi Bang J langsung menyamai bek andalan Barcelona, yakni Inigo Martinez. Celana kargo pendek dengan berbagai varian warna dari Honorable ini bisa kamu dapetin dengan harga 120 ribuan aja. Segera cek linknya di bawah ini. Membungkam deretan kritik pedas. Timnas Indonesia sempat dihujat besar-besaran usai dibantai Australia. Garuda Nusantara dianggap terlalu bergantung kepada pemain naturalisasi. Alasannya karena skuad yang diturunkan Patrick Kluivert melawan Socceroos didominasi pemain keturunan. Sementara itu Kluivert hanya mempercayai Marcelino Ferdinand sebagai bakat lokal. Alhasil taktik ini mendapat kecaman keras dari Robert Mascan. Pelatih Helmond Sport ini menilai PSSI mengambil jalur instan agar lolos ke Piala Dunia. Timnas Indonesia nggak bisa berubah dalam semalam. Sepak bola bergantung pada kualitas pemain. Kalau mayoritas pemainnya masih rata-rata, ya jangan berharap tiba-tiba bisa bersaing di level atas. Hujat Mascan. Hujatan serupa juga disampaikan oleh Dragan Talajic selaku pelatih timnas Bahrain. Juru taktik asal Kroasia ini nggak habis pikir dengan Erick Thohir yang kerap menaturalisasi pemain keturunan. Padahal menurut Talajic, Indonesia punya talenta lokal yang melimpah. Pasalnya, Bumi Pertiwi punya penduduk yang menyentuh angka hingga 300 juta jiwa. Alhasil pelatih kelahiran Sarajevo ini menyindir PSSI yang gak bisa mencari bakat lokal. Bagaimana bisa kalian punya 300 juta penduduk, tetapi Anda datangkan pemain dari Belanda? Hujat Talajic. Sindiran keras Dragan Talajic berhasil dibungkam habis lewat peningkatan drastis timnas Indonesia. Dilansir dari Footy Rankings, Bang J dan kawan-kawan sukses meroket ke peringkat 123 FIFA. Sementara Bahrain harus mengalami nasib sial karena terjun 5 anak tangga ke posisi 84 FIFA. Mereka kehilangan 22 poin setelah menelan 2 kekalahan di bulan ini. Lonjakan peringkat tersebut diprediksi akan terus terjadi hingga menembus 100 dunia. Syaratnya skuad besutan Patrick Kluivert harus sapu bersih seluruh sisa laga kualifikasi. Kebangkitan pasukan tanah air sejatinya sudah diprediksi banyak pihak. Sebut saja legenda Prancis yakni Emmanuel Petit yang merasa kebijakan naturalisasi pemain sudah dianggap tepat. Saya mendukung rencana naturalisasi Indonesia mencapai kesuksesan. Ini adalah solusi yang tepat, yaitu membangun sistem struktural. Jika Anda ingin melihat tim nasional yang kuat, maka Anda harus mengembangkannya mulai dari lapisan terbawah. Legenda Arsenal tersebut juga yakin jika pasukan merah putih akan bertambah kuat dengan mempertahankan strategi yang ada. Anda dapat mengambil pemain yang punya garis keturunan meski dia tak lahir di negara itu. Saya rasa itu hal yang bagus. Sekarang tidak menjadi masalah selama ada hasilnya, tim meraih kemenangan. Ujar pandit Sky Sport tersebut. Segera lengkapi momen lebaran kamu dengan baju kaos keren dari Otsky. Cek linknya di bawah ini. Dengan dampak besar kebangkitan timnas Indonesia, akankah skuad Garuda mampu mempertahankan performa hebatnya?